Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Bu. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu. Saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Begini, Bu. Saya mau curhat nih tentang masalah saya, Bu. Apakah Ibu Tiwi bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa ya, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat nggak waktu itu, beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas loh, Bu. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius, Bu. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Bu? Pengawas mengkritik tentang adanya beberapa peserta didik yang tidak menggunakan sepatu, Bu, pada saat proses belajar mengajar di dalam kelas. Tidak menggunakan sepatu bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak menegur peserta didik yang tidak menggunakan sepatu pada saat belajar berlangsung? Beliau seperti kecewa dengan saya, Bu, karena saya membiarkan hal tersebut terjadi, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya selalu menegur peserta didik yang melepaskan sepatunya pada saat di dalam kelas, Bu. Sudah berbagai bentuk teguran sudah saya berikan kepada mereka, Bu, tetapi mereka masih ada saja yang melepaskan sepatu pada saat di dalam kelas, Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi, kalau begitu saya tanya Ibu dulu. Selama ini teguran yang seperti apa yang sudah Ibu berikan kepada peserta didik Ibu ketika mereka melepaskan sepatu di dalam kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menegur dengan baik-baik awalnya, Bu, dan kadang-kadang saya marah-marah kepada peserta didik saya, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Lalu bagaimana hasilnya, Bu? Apakah mereka mendengarkan omelan, menanyakan tentang kesepakatan kelas yang Ibu buat dengan peserta didik di awal pembelajaran? Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa peserta didik yang tidak mendengarkan teguran saya loh, Bu. Itulah, Bu, pentingnya kesepakatan kelas kita lakukan di awal pembelajaran. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman loh, Bu. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Lalu apa yang membuat Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu? Karena ada beberapa peserta didik yang tidak. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu?
Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap. Apa yang terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi pada saya, Bu. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau, Bu. Kemudian, terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik saya di kelas saya, Bu, agar mereka ikut mematuhi dan menyepakati apa yang sudah kami sepakati nantinya, Bu. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah, Bu. Syukurlah, Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati antara saya selaku guru dan peserta didik. Lalu Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat lainnya, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Ibu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat tanpa dimiliki rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ya, Bu. Amin, Bu. Amin. Maaf, Bu. Terima kasih. Kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya, Bu. Iya, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Salam sehat dan bahagia, Ibu Pratiwi. Sama Ibu Santi. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pratiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Ibu Pratiwi. Bu Pratiwi, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Santi. Alhamdulillah ya. Bagaimana Bu Pratiwi hari ini untuk kesehariannya? Kabarnya untuk hari ini aman-aman saja ya? Aman, Bu. Cuma ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Santi. Beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Oh, begitu ya, Bu? Iya, boleh, Bu, boleh. Bu, silakan. Kalau boleh tahu permasalahan apa ini ya, Bu? Begini, Bu, saya tahun ini kan mengajar di kelas 2, karena sebelum dari tahunnya saya selalu di kelas 4 atau di kelas tinggi, dan tahun ini saya dipercayakan mengajar di kelas rendah, Bu, yaitu kelas 2. Dan itu adalah pengalaman baru bagi saya. Itu, saya sering melihat, Bu, mereka itu membuang sampah itu sembarangan, Bu. Oh, iya, Bu. Iya, Bu, entah terutama itu di laci-laci meja. Kemudian kadang habis makan jajanan yang dibeli di kantin, mereka itu tidak membuang di tempatnya, Bu, tapi malah dibuat di laci meja. Kemudian ini lagi, Bu, di depan kelas juga kan ada tong sampah yang sudah disediakan, Bu, gitu, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Iya, itu juga banyak sekali yang berserakan sampah begitu, Bu.
Iya, jadi untuk arah perbincangan kita hari ini, Bu Pratiwi, ingin membahas tentang anak-anak Bu Pratiwi yang kelas 2, yang membuang sampahnya sembarangan gitu ya, Bu, ya? Betul, Bu. Jadi tujuan saya ingin, Bu, mencari solusi dan bagaimana mengatasi anak-anak ini bisa karena membuang seperti itu kan bagaimana ya, Bu? Ya kan tidak enak dipandang mata ya, Bu. Apalagi juga dapat menimbulkan penyakit, Bu, begitu, Bu. Iya, saya sangat memahami bagaimana keadaan Ibu Pratiwi. Nah, Bu Pratiwi, sebelum kita mencari solusi, apakah Ibu Pratiwi mengetahui kira-kira ini penyebab mereka melakukan pembuangan sampah sembarangan itu? Apa sih kira-kira menurut Ibu Pratiwi? Apa ya, padahal kan di situ juga tempat sampahnya itu dekat ya. Terus ya, kalau alasan jauh membuang tempat sampahnya itu sepertinya bukan itu alasannya, Bu. Sepertinya itu anak-anak itu memang kurang kesadaran dirinya, Bu, untuk membuang sampah di tempatnya begitu, Bu. Jadi itu menurut saya, Bu. Iya, betul, Bu. Selain kurangnya kesadaran, bagaimana Bu Pratiwi? Ya Makanya dianya itu masih seenaknya saja gitu, Bu. Memang ada sih, Bu, yang beberapa anak yang sudah membuang sampah gitu. Tapi nyatanya ya masih banyak gitu, Bu, di meja di laci anak-anak itu. Di laci meja, Bu. Iya, Bu, betul sekali, Bu. Kemudian selain kurangnya kesadaran dari mereka, kira-kira apa lagi nih penyebabnya kalau Bu Pratiwi tahu lagi? Ya mungkin, Bu, bahayanya membuang sampah sembarangan, Bu. Jadi belum tahu dampaknya ya? Iya, Bu. Jadi kayaknya di situ juga selain mereka itu kurangnya kesadaran, mereka itu tidak tahu akibatnya jika dia itu membuang sampah sembarangan. Yang jelas kan ya dari segi kebersihan itu ya kurang baik. Terus dipandang mata juga nggak enak. Dia juga kan dapat mengganggu kenyamanan orang lain, Bu. Mereka itu masih belum tahu dampaknya juga kenapa membuang sampah sembarangan. Kenapa bisa karena membuang sampah sembarangan itu kan, Bu, dapat menularkan penyakit, apalagi di laci seperti itu. Nanti kan ada nyamuk dan lain sebagainya, itu kan sangat berbahaya, Bu. Memang anak zaman sekarang memang perlu lebih intens perihal menyadarkan mereka terkait pentingnya kebersihan ya, Bu. Betul, Bu, betul. Nah, ini adanya kurangnya kesadaran dari anak-anak. Kemudian, mereka juga tidak tahu dampaknya terkait permasalahan penyebabnya mereka membuang sampah sembarangan. Nah, dari beberapa permasalahan yang sudah Ibu Pratiwi jelaskan tadi, kira-kira menurut Ibu, ini apa sih langkah yang cocok rencana solusi yang cocok untuk mengurangi atau bisa menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah? Mempunyai rencana sih, Bu. Mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran, saya akan mencoba menayangkan video tentang dampak membuang sampah sembarangan, Bu. Supaya mereka itu bisa melihat bagaimana jika sampah-sampah itu seandainya tidak dibersihkan dan itu sangat menumpuk dan bagaimana akibatnya. Selain itu ya, saya juga ini, Bu, terus-menerus mengingatkan kepada mereka, Bu, saya akan tambahi sedikit dengan kesepakatan kelas juga biar lebih paham merekanya, Bu. Jadi ada rencana solusi berupa memutarkan video agar contoh lebih nyata gitu ya. Kemudian pembuatan poster kesepakatan kelas yang di dalamnya ada kesepakatan menjaga kebersihan begitu ya. Iya, Bu, begitu, Bu. Betul, Bu. Kira-kira ada tidak solusi lain? Karena kalau solusi yang Ibu tawarkan ini kan sifatnya untuk kelas. Padahal untuk kebersihan itu kan juga tidak hanya berlaku untuk di kelas Ibu saja, tapi juga seluruh lingkungan sekolah ya. Nah, kira-kira apakah Ibu punya solusi lain agar dampak positif ini yang Ibu rencanakan itu bisa dirasakan oleh seluruh kelas sehingga satu sekolah secara lingkungan juga bisa merasakan dampak positif ini, Bu? Iya, Bu, kalau itu tadi kan mungkin solusinya yang saya tawarkan untuk di kelas saya, Bu. Eee,
Nah, Bu, karena ternyata setelah saya mendapatkan permasalahan seperti ini, saya juga mengamati lingkungan sekitar dan ternyata itu juga, apa ya, Bu, banyak sekali sampah, Bu. Anak-anak itu membuangnya itu tidak di tempat tong sampahnya, Bu. Dia itu malah membuang sampahnya di halaman. Nah, tidak hanya di kelas saya ternyata. Nah, ini saya berupaya untuk konsultasi begitu, Bu, dengan ibu kepala sekolah, karena sebagai pemangku kebijakan ya Bu, ya jadi nanti saya mau menyampaikan nih supaya ada tindak lanjut dari sekolah. Kebetulan kan besok mau ada rapat Bu, penentuan tema untuk proyek begitu ya Bu. Barangkali bisa dijadikan tema untuk semester ini Bu, misalnya tentang mengubah sampah plastik menjadi karya yang difokuskan agar anak-anak itu gitu Bu. Luar biasa sekali, Bu. Tema sampah plastik menjadi karya. Berarti itu mengolah agar sampah-sampah ada manfaatnya. Begitu ya, Bu ya? Agar sampah-sampah yang tadinya berserakan tidak lagi terlihat dengan bisa digunakan dengan sebaiknya. Benar, Bu, benar. Jadi tidak ada lagi sampah berserakan, Bu. Jadi, luar biasa ide Ibu ini untuk menerapkannya pada sistem pembelajaran P5 ini. Juga merupakan karakter yang harus ditanamkan ke siswa kita di era kurikulum merdeka. Iya, Bu, iya, Bu, iya. Nah, terkait solusi yang sudah Ibu rencanakan ini sangat luar biasa, namun solusi ini juga butuh sebuah komitmen dari Ibu. Nah, kira-kira ini komitmen apa yang akan Ibu tidak lakukan agar semua rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya di dalam komitmen Ibu juga, Ibu tidak mungkin berjalan sendiri, Bu. Ya, jadi pasti Ibu membutuhkan sebuah dukungan dari lingkungannya, dari orang sekitar. Nah, kira-kira ini apa komitmen Ibu? Kemudian dukungan seperti apa yang Ibu harapkan bisa membantu? Iya, Bu, kalau untuk supaya permasalahan saya ini bisa teratasi ya, Bu, yang jelas memang betul saya harus berkomitmen, Bu, ya, Bu, kalau tadi menayangkan video-video, terus akan saya lakukan anak yang melakukan pelanggaran dengan keyakinan kelas itu, saya melakukan segitiga restitusi, Bu. Biar anak-anaknya juga yang melakukan itu kan bisa apa ya, Bu, bertanggung jawab ya, Bu. Bisa tahu konsekuensinya. Sedangkan untuk rencana yang tadi yang di tema P5 nanti, yang jelas bagaimana komitmen saya kebetulan akan berkoordinasi dengan kepala sekolah mendatang kait Bu, begitu Bu. Ya, bagus itu Bu, bagus. Narasumber dari DLH ya, Bu, Dinas Lingkungan Hidup. Iya betul Bu. Nah itu kan dukungannya dari kepala sekolah Bu. Kemudian nanti kepala sekolah juga akan meng-ACC anggaran karena kita juga mengundang narasumber. Jadi ya di samping itu yang melakukannya kan tidak hanya saya sendiri. Tentunya saya juga harus Bu, yang bisa apa ya mengimplementasikan program P5 ini Bu. Luar biasa ini Bu idenya, luar biasa menerapkan sebuah solusinya ke dalam sebuah tema P5, kemudian mendatangkan narasumber yang terkait. Itu nanti bisa saya tiru nanti Bu, luar biasa ini. Ya, jadi Ibu dari datang ke saya, kemudian bercerita tentang keluh kesahnya terkait anak didiknya yang kurang sadar terhadap membuang sampah. Kemudian Ibu sudah memaparkan penyebabnya. Apa ternyata Ibu juga sudah memikirkan beberapa solusi-solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Dan ternyata solusinya luar biasa, apalagi komitmen Ibu juga sangat luar biasa. Saya yakin nih bisalah teratasi untuk kendala-kendala terkait sampah yang ada di lingkungan Ibu. Nah, ini Amin secara Bu. nggak sadar Ibu sudah beres nih persoalannya. Gimana Bu, masih resah atau masih ada yang mengganjal Bu? Iya Bu, ternyata setelah ini apa ya, ngobrol dengan Ibu Santi ini
Di awalnya kan saya galau ini, ternyata ngobrol dengan Ibu enak ya, memberikan koci kepada saya. Luar biasa juga, Bu, ternyata permasalahan saya ditemukan solusinya, Bu. Saya jadi plong hati saya ini, Bu Santi. Saya juga merasa lega akhirnya Bu Pratiwi, teman saya tidak merasa gundah gulana lagi. Jadi senang bisa lihat Ibu Pratiwi akhirnya lega. Pokoknya nanti kalau sudah diterapkan, saya nih pingin ini dikabari terus untuk proses perkembangannya dan dikasih tahu dokumentasinya dari mengundang narasumbernya, apalagi nanti poster-posternya. Bolehlah saya diberi informasi, siapa tahu nanti bisa saya contoh ya Bu. Juga untuk saya buat di sekolah saya. Ya, Bu Santi, insya Allah kalau saya konsultasi dengan Bu Santi, butuh coaching, insya Allah Bu Santi, saya akan menemui Bu Santi lagi. Terima kasih Bu Santi. Saya juga berterima kasih sudah dipercaya oleh Bu Pratiwi untuk mendengarkan segala keluh kesah dari Bu Pratiwi. Ternyata di dalam sesi mendengar ini saya juga mendapatkan ilmu. Terima kasih juga atas ilmunya ya Bu. Iya Bu, sama-sama Bu Santi. Bagaimana Bu Pratiwi? Sekarang ada lagi yang ingin kita bahas atau sudah cukup? Cukup dulu ya Bu, nanti kita lanjut lagi. Baik Bu, kalau begitu terima kasih Bu Pratiwi. Semoga sukses dengan segala rencana aksinya dan semoga program tema P5-nya bisa berjalan dengan baik untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih untuk sekolahnya. Kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Santi. Waalaikumsalam.